Jelang sore, gelombang massa demo tolak kenaikan BBM di Patung Kuda kian tumpah ruah. Hari ini kita berkumpul di sini bukan tentang paksaan dari BEM universitas kita, bukan tentang paksaan dari orang-orang yang terdekat kita, tapi kita berdiri di sini atas dasar hati nurani kita, kawan-kawan. Atas dasar kita melihat kesalahan dan kita tidak boleh mendiamkan kesalahan, karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan itu sendiri, kawan-kawan. Jika kebijakan ini kemudian dipaksakan, dilaksanakan dan diimplementasikan, maka hampir dipastikan jumlah orang miskin akan bertambah. Daya beli masyarakat akan melosot, dan yang dipastikan inflasi juga akan tinggi. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Maka ini satu kezaliman, ini satu penindasan kepada rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dengan kata lain, inilah bentuk nyata bahwa rezim Jokowi ini telah dicengkram oleh oligarki, dan rezim Jokowi ini bersama dengan oligarki telah menindas dan menjajah rakyat Indonesia dengan menguasai pengelolaan BBM. Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Gelombang massa yang melakukan demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat terus berdatangan. Pantauan Zona.com Selasa 13 September 2022 sore, mereka tumpah di ruas Jalan Merdeka Barat lantaran jalan menuju Istana Negara diblokade, barir beton, dan kawat berduri. Terbaru puluhan orang yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama ikut bergabung dalam demo tolak kenaikan harga BBM ini. Terlihat pula ada sejumlah pelajar yang masih mengenakan celana sekolah dan baju bebas terlibat dalam aksi. Saat Suara.com mencoba menanyakan terkait status para pelajar tersebut, mereka enggan menjawab dan malah melipir masuk dalam barisan BEM PTNU. Sebelumnya diberitakan ribuan buruh dan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta melakukan demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka memadati dua buah ruas jalan Merdeka Barat, baik di depan gedung Sabta Pesona maupun di dekat pagar Tugu Monas. Pantauan di lapangan mereka terdiri dari Universitas Mustopo, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Bung Karno, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma. Dengan menyanyikan lagu Mars Mahasiswa, mereka long march dari Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Barat. Ribuan mahasiswa yang baru saja datang langsung masuk melebur bergabung dengan massa buruh yang sebelumnya telah berorasi terlebih dahulu sejak siang tadi. Ribuan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat Selasa 13 September 2022. Pantauan MNC di portal di lokasi, massa mahasiswa turut melebur bersama ribuan massa buruh yang tengah berunjuk rasa terlebih dahulu. Adapun mahasiswa membawa 5 tuntutan saat unjuk rasa. Kedua, poin pertama adalah menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan. Kedua, kata Bayu, terkait pengendalian APBN untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak bagi masyarakat seperti pengangguran, subsidi BBM dibanding memprioritaskan proyek strategi negara yang minim urgensi. Ketiga, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan masalah struktural berbagai penyaluran BBM bersubsidi dibanding melakukan kebijakan pintas tanpa perhitungan
dengan matang di masa yang akan datang. Keempat, lanjut Bayu mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga berbagai komoditas pangan imbas kenaikan BBM agar tetap dapat dijangkau masyarakat. Terakhir adalah meminta pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak secara efektif dengan melakukan berbagai pembenahan struktural. Diketahui, ribuan massa mahasiswa unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM dari berbagai kampus mulai memenuhi Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi, massa mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan kalimat bertemakan tolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa datang sekitar pukul 15.00 WIB. Kampus yang teridentifikasi sementara berasal dari Universitas Esa Unggul, Universitas Bung Karno, Universitas Islam Negeri Jakarta, USNI, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Asy-Syafi'iyah, Universitas Trilogi, Universitas Budi Luhur, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Trisakti. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin akan bicara mengenai banyaknya tudingan yang menyebut bahwa Jokowi sengaja menghindar atau kabur dari istana setiap kali ada demonstrasi yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat. Menurut Ngabalin, tudingan itu merupakan fitnah. Ngabalin menjelaskan agenda Presiden Jokowi untuk ke daerah maupun ke sejumlah tempat merupakan agenda yang telah disusun lama, sehingga tidak ada kesengajaan dari Presiden untuk menghindari adanya demo massa. Demo buruh tolak kenaikan harga BBM menurutnya, meskipun Presiden Jokowi sedang tidak berada di istana kepresidenan, namun para staf Presiden tetap berada di istana. Para staf kepresidenan siap untuk menerima aspirasi dari masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa. Menurut Ngabalin, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memerintahkan jajarannya untuk tetap berada di istana selama Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke luar negeri ataupun keluar daerah, sehingga mereka dapat menjadi perwakilan istana untuk mendengarkan keluhan masyarakat selagi Presiden tak berada di tempat. Dia meminta masyarakat tak berpikir yang negatif terkait Presiden Jokowi. Seperti diketahui, sejak pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar, gelombang penolakan terus terjadi. Banyak kelompok ataupun organisasi masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran istana kepresidenan. Namun pada saat aksi penyampaian pendapat itu tengah berlangsung, Presiden Jokowi beberapa kali tak ada di istana. Pada saat aksi unjuk rasa dilakukan, Presiden Jokowi tengah berada di Istana Bogor ataupun di luar kota untuk menjalani sejumlah agenda yang telah dijadwalkan. Satuan siswa pelajar dan mahasiswa pemuda Pancasila ikut dalam aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa 13 September 2022. Berdasarkan pantauan di lokasi, massa Sapma Pemuda Pancasila yang terdiri dari puluhan orang datang ke lokasi sekitar 14.15 WIB. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, mereka mulai melakukan aksi bakar ban di lokasi. Kondisi ini pun membuat situasi mulai memanas. Tampak pula kemudian massa Sapma Pemuda Pancasila membakar ban. Kemudian mereka membuat sebuah lingkaran. Selain itu, tampak pula spanduk yang dibawa massa mengatasnamakan Sapma Pemuda Pancasila yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam spanduk yang dibawa massa Sapma Pemuda Pancasila tertulis 3 tuntutan utama mereka, diantaranya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak BLT karena membuka peluang bagi koruptor, hingga copot Menteri BUMN dan bubarkan Pertamina. Pantauan IDN di lokasi hingga saat ini terlihat sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM. Adapun massa yang hadir terdiri dari buruh Kasbi, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, PMII, mahasiswa Universitas Esa Unggul dan UIN Jakarta, Universitas Bung Karno, dan elemen mahasiswa lainnya. Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena merayakan ulang tahun di rapat paripurna saat buruh menggelar aksi demo kenaikan harga BBM di depan gedung DPR Selasa 6 September lalu. Joko mengkritik sikap Puan yang enggan menemui pendemo tapi malah merayakan ulang tahun di rapat paripurna DPR. Bahkan menurutnya, Puan hingga hari ini belum bersuara soal kenaikan harga BBM. Joko berharap laporannya ke MKD menjadi otokritik bagi Puan Maharani. Ia juga ingin DPR menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, bukan menjadi tempat seremoni atau euforia. Joko pun mendesak Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang merayakan
ultah di tengah kesusahan rakyat tersebut. Joko juga menyindir Puan agar tak hanya menyampaikan janji-janji manis dan jargon sebagai Ketua DPR.